ternyata sebenarnya saya juga ingin semangat seperti itu agak kurang sehat, jadi PPPIS program PPPIS itu kan desa Dida dikasih jadi kami program itu kan perlu judulnya yaitu optimalisasi dan sinergitas pemerintahan desa terhadap pengembangan perpustakaan desa dari kelurahan. Nah, yang perlu kami ulang-ulang selalu Pak dari awal supaya kita memahami dulu apa itu desa, karena desa ini orang selalu asumsinya mirip dengan kelurahan atau sama bahkan, tapi itu jauh berbeda. Karena apa? Desa itu adalah otonom, berhak mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Jadi ini pengertian undang-undang ya. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain. Pengertiannya apa? Se-Indonesia ini mau disebut dengan nama apapun, maka desa itu sama fungsinya. Mau kita ke Sumatera Barat namanya Nagari, mau ke Aceh namanya Gampong, mau ke Papua namanya kampung, sama. Tapi beda cara mengisi kewenangannya masing-masing. Itulah kenapa seolah-olah di Sumatera Selatan ini biasa saja. Kok hebat sekali Nagari di Sumatera Barat, hebat sekali Gampong di Aceh. Tidak, intinya secara hukum kita punya kewenangan yang sama. Jadi kewenangan desa itu sangat besar. Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini hanya mengenal 3 otonomi. Otonomi provinsi yang terbatas, otonomi kabupaten kota yang luas, dan otonomi desa. Jadi jangan berasumsi bahwa sama seperti kelurahan. Kalau kelurahan itu dia adalah bagian dari OPD kecamatan. Jadi dia top down, apa yang diperintahkan oleh wali kota atau bupati dia jalankan, dan dia tidak berhak mengatur anggarannya sendiri. Jadi sangat berbeda jauh Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa sekarang Kota Pagaran Lam ini mati-matian mengajukan mutasi kembali ke desa. Karena apa? Sangat tidak relevan. Di Pagaran Lam itu seluruhnya kelurahan itu tidak relevan. Mau berkembang cepat atau dalam itu harus bisa kembali ke desa, karena kewenangannya sangat tinggi. Jadi supaya agar lebih jelas, saya teruskan yang kedua tentang kewenangannya. Next. Nah, di pasal 19 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa itu ya sama se-Indonesia, hak asal usul. Nah, ini silakan dibaca sendiri karena saya ini agak kabur sedikit. Tapi yang penting ini adalah hak asal usulnya, ini rinciannya sedikit. Yang kedua, lokal berskala desa. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ada kewenangan lokal berskala desa itu termasuk di dalamnya ada perpustakaan desa. Nah, Bapak Ibu sekalian, 2 kewenangan atas, yang pertama dan yang kedua ini dibuat perbuk khusus, perbuk atau perwago yang mengatur kewenangan. Jadi bupati itu melimpahkan kewenangannya berdasarkan yang 2 ini, hak asal usul dan lokal berskala desa, di mana di dalamnya ini tercantum jelas-jelas adalah perpustakaan desa. Jadi dari gambaran tadi, dia sudah punya kewenangan, dia juga diiringi dengan dana. Kalau desa, kalau kelurahan tidak diiringi dengan dana, dia hanya menerima. Kalau kewenangan yang lainnya, Bapak Ibu sekalian, kewenangan dari pemerintah ini bisa banyak, dari pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, provinsi, dan juga kewenangan lainnya. Tapi Bapak Ibu sekalian, di dalam substansi pendanaan desa, desa itu sebenarnya yang wajib mendanai cuma 2, hak asal usul dan lokal berskala desa. Itu wajib didanai oleh desa. Kalau yang kewenangan ketiga dan keempat, siapapun yang memberikan tugas kepada desa itu wajib mengiringinya dengan pemberian dana. Contohnya pemilu, kependudukan, pajak, yang lain-lain ini. Dia harus bisa juga itu memberi tugas terkait dengan HPI. Tapi kewenangan kedua ketiga itu selayaknya harus diiringi dengan dana dari pemberi tugas. Nah, kalau yang kewenangan 1, 2 itu wajib dibiayai oleh desa.
sekarang di mana Bapak Ibu sekalian kesulitannya? Ada lembaganya, ada dana, tetapi susah di desa. Karena apa? Karena desa itu dia akan mementingkan kepentingannya terlebih dahulu. Walaupun ada perpustakaan dia tidak. Karena kalau dia dibangunnya namanya jalan setapak, itu pengembangan keluarga desanya banyak. Karena gotong royong, uang gajinya bisa diberikan kepada masyarakat desa. Inilah sekarang yang menjadi tantangan kita, para pustakawan yang ada di kabupaten kota, bagaimana Bapak Ibu bisa mendekati kepala desa. Apa yang disampaikan oleh Bu Fitri, program nasional yang TB BIS tadi, walaupun ada yang terbaik se-Sumatera Selatan, tidak akan menjadi contoh bagi desa lainnya karena uangnya dari pusat. Inilah tantangan kita para pustakawan, bagaimana kita bisa pendekatan ke desa, memberikan contoh agar desa itu membangun dari dananya sendiri. Kalau dia membangun dari dana desa sendiri, itu desa lain akan mencontohnya bagus. Tapi kalau dia dananya itu dari pusat, kita memberikan ini desa yang hebat yang perpustakaan, maka yang lain dalam benak kepala desa itu dia akan juga meminta dana pusat untuk desanya. Padahal perpustakaan desa ini adalah kewenangan lokal berskala desa yang wajib dibiayai oleh desa. Jadi ini tantangan bagi teman-teman karena kami dari ITMD tidak begitu paham fungsi A sampai Z perpustakaan desa itu, sehingga bisa memberikan masukan kepada para kepala desa. Nah ini tugas kita. Kalau kita ada setiap kabupaten dapat saja 2 percontohan yang betul-betul menggunakan dana desa seperti yang ada di Sulawesi, seperti kita saat tempoh hari kan ada kepala desa Paparan, dia menggunakan lebih dari 400 juta dana desanya itu untuk bangun perpustakaan, untuk apa. Nah itulah yang akan menjadi contoh, yang akan menjadi motivasi kepala desa yang lainnya. Kalau kita semata-mata mencontohkan desa-desa yang dapat program TB BIS tadi, itu mindsetnya berbeda. Nanti dia akan mencontoh, wah ini enaknya desa ini dapat yang dari pusat, kita juga harus kejar dari pusat. Mindsetnya ya, mindsetnya itu. Jadi kita berubah. Inilah yang bisa door to door dilaksanakan di lapangan, itu adalah para fungsional kita di perpustakaan dan arsip daerah. Kalau kita di level provinsi kan tidak terkejar, bisa kerjasama dengan teman-teman dari PMD. Nah apalagi Pak kita ini dulunya kadis PMD, sekarang jadi kadis perpustakaan daerah. Jadi dia bisa sebenarnya mengcombine pendekatan itu sehingga dia mencapai tujuan. Lanjut lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, ini program-program perencanaan di desa. Jadi pendekatan itu Bapak Ibu sekalian, kalau untuk tahun 2024 mulai sekarang para fungsional kita itu yang di lapangan itu harus mulai pendekatan, karena dia harus masuk di dalam Musrenbangdes. Tidak bisa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita ke awal tadi, karena desa itu otonom, mereka punya APBD sendiri yang tidak bisa seperti perusahaan di tengah jalan bisa tiba-tiba masuk. Dia sama kayak APBD kabupaten, APBD provinsi. Kalau dia ada perubahan, dia nanti akan mengikuti APBD perubahan. Nah inilah yang akan diikuti kalau kita mau mengejar kegiatan itu di desa serta merta dalam tahun yang sama. Jangan dikejar-kejar, tidak akan berhasil. Jadi untuk program tahun 2024 kita kejarlah dari sekarang. Ikutlah Musrenbangdes, masih ngasih pendekatan dengan PKK, dengan BPD, dengan kepala desa, sehingga nanti mengerucut dia akan keluar program itu di dalam Musrenbangdes. Jadi kalau kita bisa ya sekarang nggak usah terlalu banyak, satu kabupaten satu saja dulu, desa yang betul-betul membangun perpustakaan desa itu dengan dana desa seperti yang di Sulawesi Tenggara itu, yang contoh nasional itu perlahan akan memberikan contoh yang bagus untuk desa yang lain. Tapi sekali lagi, kalau mau secara masif juga tidak mungkin, karena sekarang desa-desa itu, apalagi di Sumatera Selatan ini,
masih sangat menggantungkan dana yang turun dari langit. Dari 7 pendapatan desa ini, Pak, yang namanya Sumatera Selatan ini cuma menerima duit yang turun. Pertama maunya DD, dana desa dari APBN langsung masuk ke kas desa. Yang kedua lewat ADD, alokasi dana desa, yang jumlahnya 10% dari dana transfer pusat kepada kabupaten kota, yang 10% itu wajib dibagikan kepada seluruh desa yang ada di dalam satu kabupaten atau kota. Sementara mereka ini sebenarnya ada 7 pendapatannya, bisa merayu perusahaan, bisa dapat PAD. Bapak kalau main-main ke Jawa, di desa Onggo itu, APBD mereka itu 1 tahun kalah Bapak punya APBD di Dinas Perpustakaan Kabupaten Kota. Silakan cek. Yang sudah berkembang atau yang karena dia sudah belasan miliar APBD satu desa. Karena Pak DD dengan ADD itu hanya stimulan. Mereka mendapatkan apa? Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa, berdasarkan kewenangan yang mereka punya. Kalau itu berdasarkan hak tradisional, hak asal usul atau kewenangan otonomi skala desa, boleh dibuatkan perdes untuk dipungut retribusi desanya. Jadi mereka sudah dapat itu, desa Sri Mulyo di Jogja, Cibiruwetan di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Mereka sudah punya APBDes yang komponennya yang terbesar dari PAD, bukan dari ADD dan DD. Nah kalau di Sumatera Selatan, Pak, sepanjang saya 3 tahun lebih dikit, cuma 1 desa yang sudah berhasil. Dia mendapatkan pendapatan desa dari kewenangannya. Desanya paling ujung di laut. Kalau kita nak ke desa itu harus lewat provinsi Lampung. Nama desanya itu Desa Bumi Pratama Mandira, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki. Tapi tidak pacak dari Kiagung, lambat. Iya, jadi dia lewat Mesuji, Tulang Bawah, baru nyebrang lagi 1 jam naik speedboat. Jadi karena dia belajar dia paham fungsi dia, akhirnya mereka buat perdes dan itu dapat luar biasa 5 miliar lebih per tahun. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sekarang ini tugas kita para fungsional di kabupaten kota itu bagaimana kita bisa pendekatan dengan kepala desa dengan cara teknik kita masing-masing agar perpustakaan desa ini sekali lagi ya mohon yang bisa dibiayai oleh desa. Dia mau pakai DD tidak apa-apa, pakai ADD boleh, yang lebih bagus lagi dia pakai PAD. Kalau dia pakai PAD lebih bagus lagi. Tidak perlu menunggu Permenka, Peraturan Menteri Keuangan maupun Permendes. Karena kalau penggunaan DD dana desa itu diatur pakai Permendes. Ada skala prioritas. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dilihat di belakang sini bahwa yang namanya Permendes itu selalu dibuat prioritas sebenarnya untuk perpustakaan. Tapi prioritas yang paling jarang dikerjakan oleh desa. Jadi sekali lagi kita PND ini kan hanya menciptakan kelembagaan, menciptakan juga orang-orangnya, menciptakan juga ruang fiskalnya, aturan-aturannya, tapi pendekatannya harus terhadap oleh para pustakawan kita atau fungsional-fungsional kita yang ada di lapangan. Karena mereka lah yang bisa menarik hati para kades ini, jelaskan, oh Pak, ini contohnya kita sudah yang berdasarkan institusi sosial ini sudah bisa maju, bukan habis dibaca-baca buku baik atau baca-baca berita online, tapi mereka bisa inklusi sosial, bisa untuk usaha apapun. Contohnya di Bumi Pratama Mandira, kalau untuk usaha pempek udang atau kempuran udang, karena pempeknya masih kurang lemak dibanding kalau kita makan yang lebih hasil. Nah dengan inklusi sosial ini mungkin ada pembelajaran. Kalau dia belajar di inklusi sosial ini bahwa ternyata melalui informasi dari perpustakaan desa ini kita bisa buat pempek yang lebih enak lagi, buat kemplang yang lebih enak. Jadi jangan semata-mata kita arahkan yang tradisional tadi, datang baca, tidak. Justru inklusi sosialnya ini yang lebih kita tonjolkan, ya. Kita tonjolkan sehingga menarik hati para kepala desa. Lanjut lagi Pak. Nah ini postur APBD desa ya. Dia sama kayak APBD kita. Ada pendapatan, ada belanja dan ada pembiayaan.
Nah, pembiayaan ini salah satu fungsi utamanya Pak, itu bisa digunakan untuk dia membuat badan usaha milik desa. Jadi desa-desa yang berhasil yang besar itu adalah dia banyak dapat PAD dari badan usaha milik desa. Di desa Ponggo itu Pak, unit usahanya sudah ada 21 unit. Usahanya ada di bidang pariwisata, air kemasan, toko bangunan, toko sembako. Manajer itu aja gaji 22 juta, 23 juta, gaji manajer BUMDes ini. Dan ini di undang-undang diperkenankan ini pembiayaan. Ada postur APBD desa itu mereka punya. Mau menganggarkan modal awal misalnya 300 juta, boleh. Nah desa itu Pak, DD itu paling kecil 750. Ada desa besar itu, dana desa itu 1,5, 1,6 miliar. Apalagi Bapak Ibu main ke kota Pradumuli. Pradumuli itu ADD itu lebih besar daripada DD. Jadi kalau DD-nya 750, 801 miliar, tapi dia ADD alokasi dana desa yang 10% dari dana transfer pusat kepada kota itu dia 1,2 miliar paling kecil. Kalau Pak Wali Kota tidak buat dispensasi, dia masih terkena dengan peraturan Menteri Keuangan 10% minimal, maka satu desa itu karena dia punya hanya 12 desa di Pradumuli, satu desa itu ADD-nya bisa 4,8 miliar tanpa DD. Jadi banyak potensi maksud saya Pak ya, secara kelembagaan, secara kewenangan ada, ruang fiskalnya juga sudah ada. Tidak ada lagi yang ini yang maksudnya dari sisi pemerintahan sudah ada ruangnya semua. Tinggal lagi sekali lagi pendekatan. Karena orang ini Pak Ibu sekalian, kalau perpustakaan ini kan dia kan jangka panjang, bukan dibangun hari ini dapat SDM yang hebat hari tidak. Dibangun hari ini dilengkapi beberapa tahun, 3-4 tahun kemudian baru berdampak kepada peningkatan sumber daya manusia di sisi masyarakat maupun perangkat desa dan tidak kelihatan langsung. Inilah yang perlu dijelaskan oleh tenaga fungsional kita di lapangan. Kalau tidak dijelaskan, mereka sudah dalam mindset mereka itu ayo bangun jalan setapak baik cepat. Masyarakat bagi hasil karena lebih dari separuh dana itu wajib diberikan kepada masyarakat yang gotong royong bagi. Jadi dia itulah pikirannya. Kalau kita ngasih masukan itu akan lebih diterima, tapi memang agak sedikit-sedikit. Setiap tahun kami tim sinergi dengan Ibu Fitri ini sudah buat surat edaran dari Pak Gubernur lewat Bupati, lewat PKK, yang tahun 2021 lewat PKK. Karena habis seluruhnya ada kaitan dengan PKK, tapi tidak ada jaraknya kecuali lewat pendekatan langsung. Jadi kalau lewat perintah itu agak kurang, karena sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sharing dana bagi hasil sumber daya alam itu wajib 10%-nya dikasihkan dengan desa. Jadi desa itu dapat dua dana yang nyampak dari langit. Kalau dari menteri langsung masuk kas desa, kalau ADD alokasi dana desa dari pusat masuk dulu ke kas kabupaten atau kota, baru turun ke desa. Jadi dia ada dua. Nah, yang lainnya itulah yang dicari. Lanjut lagi. Nah, SDGs desa. Jadi skala penggunaan dana desa itu setiap tahun diatur. Setiap tahun diatur penggunaan untuk dana desa. Nah, dalam 8 tipologi desa dan 18 tujuan SDGs desa ini selalu masuk sebenarnya untuk peningkatan perpustakaan itu masuk terus. Tapi sekali lagi, kalau sekali masuk prioritas tapi tidak dihati bahkan dan BPD, dia tidak galak menganggarnya. Ini yang dirasa karena dia kurang paham manfaatnya. Sekali lagi mereka itu desa itu ingin melihat manfaat yang kejiwaan di mato. Kalau digawe sekarang ada hasilnya itu, padahal kalau kita dalam perpustakaan desa ini sebenarnya manfaatnya akan berkali-kali lipat tetapi tidak terlihat langsung. Lanjut lagi. Nah ini 8 tipologi, jadi yang selalu masuk bisa di apa namanya kesejahteraan ini masuk terus kalau perpustakaan itu. Nah cuma sebenarnya kalau kita ada kekuatan Bapak Ibu sekalian, ini lewat kewenangan Bupati. Jadi dia masukkan dalam perbuk rincian penggunaan dana desa.
Kalau dipaksa oleh bupati dimasukkan dalam perbu peraturan bupati rincian penggunaan dana desa, maka desa itu tidak mau juga harus melaksanakan. Jadi satu lagi cara kita pendekatan adalah kepada kepala daerah. Kepala daerah itu hanya di kabupaten kota, karena provinsi tidak punya. Perbu ini hanya diterbitkan oleh bupati atau wali kota yang punya desa. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk Gau, Pagar Alam, Kota Palembang dan punya desa. Dia tidak ada perbu rincian ADD, rincian DD tidak punya. Lanjut. Ya, nah ini penjelasan saja lagi-lagi. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah kode rekening desa. Desa itu sama kayak itu APBD-nya tidak boleh keluar dari kode rekening. Nah desa ini juga ada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Dia sudah ada di kode rekeningnya tentang pembangunan perpustakaan. Malah ada 2 rekening ya, bisa untuk fisik bangunan, bisa juga untuk bukunya. Jadi dari sisi aturan sangat diperbolehkan untuk pengembangan perpustakaan desa. Lanjut lagi. Nah, jadi ini kesimpulan akhirnya bahwa untuk menunjang pengembangan perpustakaan desa dapat didukung dalam APBD desa baik dari alokasi dana desa, ADD, dana desa, pendapatan desa maupun pendapatan lain-lain. Jadi pendapatan lain-lain ini yang 7 tadi Bapak Ibu sekalian, boleh dia minta kontribusi dari pihak ketiga dari perusahaan, boleh. Dia bisa juga desa itu bisa minta bantuan bupati, minta bantuan gubernur juga boleh. Jadi inilah kesimpulannya. Sekali lagi, kelembagaan SDM sudah ada, ruang fiskalnya sudah ada. Nah, bagaimana pendekatan kita teman-teman fungsional di lapangan itu bisa mendekati para kepala desa, BPD maupun LPM atau LKD lainnya, sehingga pada saat Musrenbang Des itu dia muncul di Musrenbang Des. Tapi sekali lagi, walaupun muncul di Musrenbang Des, tidak ada dalam rencana pembangunan jangka menengah desa, tidak juga bisa dibiayai. Jadi pendekatan awal dia dari sejak kepala desa itu dilantik, karena dia wajib pertama kali dilantik tugasnya adalah membuat RPJMD. RPJMD ini akan berlaku selama 6 tahun. Jadi pendekatan kita awal adalah pada saat ada kepala desa yang baru dilantik, agar perpustakaan desa itu menjadi masuk prioritas di RPJMD. Kalau dia sudah masuk RPJMD, maka tiap tahun dia harus masuk RKP Des. Kalau sudah masuk RKP Des, baru dia bisa menjelma menjadi APBDes lewat tadi rapat Musrenbang Des. Kalau dia sudah muncul di RPJMD, RKP, masuk di Musrenbang Des, insya Allah itu akan menjadi anggaran masuk dalam penganggaran desa. Jadi kalau dia sudah masuk, Pak, sekali lagi dapat satu contoh bisa kita siarkan. Sekali lagi waktu kami dengan Bu Fitri ingat aku di kantor gubernur yang SHM nasional, itu ada kepala desa yang dari Sulawesi Tenggara, Pak. Dia bangun fasilitas perpustakaan, dia isi perpustakaan itu dengan dana desa yang lebih dari 400 juta. Nah, kalau dapat satu itu saja contoh, Pak Ibu sekalian, inilah yang akan kita berikan motivasi kepada desa yang lain. Sekali lagi, bukan tidak boleh kita memberikan motivasi kepada desa yang mendapatkan program nasional, tetapi akan lebih efektif kalau itu dananya memang betul-betul dari desa. Mungkin ini kami memberikan saran bagi teman-teman yang di OKI, coba dulu dimulai dari desa yang banyak yang duitnya itu. Yang OKI Pak Kadis dari OKI, mungkin nanti kerjasama dengan Pak Arif Lawarman, Kadis PMD-nya, supaya bisa nanti kita cari contoh desa itu. Dia bangun balai desa itu, Pak, 2,7 miliar dia bangun. Ruangan-ruangan itu ada full AC semua, bukan pakai besi apa namanya holo, itu bukan ya, dia pakai besi sipunian bangun.
membangun apa namanya balai desa, kenapa dia bangun? Karena dia punya PAD. PAD itu tidak perlu rincian perbuk, tidak perlu rincian ADD, tidak perlu juga rincian DD. Dia tidak pakai panduan. Yang penting rapat kepala desa di Musdes dengan BPD setuju bangun, lajulah kamu. Iya, karena dia tidak menggunakan DD dan ADD. Kalau DD dengan ADD itu wajib mengikuti perbuk. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian di Gresik itu kepala desanya itu dia mobil dinasnya Toyota Alphard. Dia pakai Toyota Alphard karena apa? Supaya dia jadi viral, desa wisata itu tambah banyak wong datang. Bukan juga kan tujuan dia berlaga-laga, strategi. Disiap dia lah buka di YouTube desa yang Gresik itu, lupa aku namanya, kepala desa itu pakai Toyota Alphard. Saya bilang jangan disamakan dengan kita. Kalau kita di Sumsel ini beli Alphard, beli Pajero itu tuh untuk gaya-gaya itu tidak. Memang dia untuk gaya, tapi dibalik itu fungsinya untuk menarik perhatian orang. Karena desanya itu viral di situ, orang berebut datang. Walaupun sudah datang nggak ulang lagi. Kalau yang datang ke Pongo itu biasanya kalau datang ada lagi yang pengen datang lagi. Datang ada lagi yang pengen lagi. Itu juga viral tuh. Kalau Bapak Ibu datang ke desa itu tahun 2007 yang lalu, desa Pongo itu tidak ada apa-apanya. Ketika terpilih kepala desa yang muda, dia pelajari kewenangan dia pelajari fungsinya, dia buat, dia viralkan. Dia hampir rata-rata Indonesia ini kalau yang udah muda itu das. Mungkin tidak ada yang tidak kenal dengan Umbul Pongo. Waktu kami datang ke sana ternyata Umbul Pongo itu cuma kolam airnya jernih, bisa berfoto pakai motor, pakai becak di dalam banyu sambil nganggur makanan ikan di foto. Tidak perlu aneh kan? Tapi karena viral seluruh Indonesia, Bapak Ibu perlu tahu sebelum COVID, satu desa itu bisa mendapat kunjungan 17.000 orang per bulan. Sebelum COVID tadi ya, sekarang. Sebelum COVID, saking banyak pengunjung itu kan udah PAD misalnya. 4M. Karena setiap jualan makanan di situ sudah ada. Ini terus dapat dia hasilnya yang masih bikin kayak gini. desa. Jadi mungkin itu gambaran dari kami. Terima kasih. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.